Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Rudi Syahputra, dosen tetap program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan penilaian diri dosen dalam uji kompetensi PDD UKT Program Sertifikasi Dosen. Pada video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Audit Forensik, yang merupakan mata kuliah pilihan pada program studi akuntansi dengan bobot 3 SKS. Disusun menggunakan pendekatan Outcome Based Education. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep audit forensik secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan analitis, investigatif, serta menyusun rekomendasi profesional dalam penyelesaian kasus-kasus kecurangan di sektor publik maupun di sektor private. Secara umum, mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran CPMK, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar audit forensik, serta perannya dalam mendeteksi, mencegah, dan menganalisis kecurangan. Yang kedua, menyusun serta menginterpretasikan laporan audit forensik sesuai standar profesi dan etika. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan perangkat lunak pendukung dalam proses audit forensik. Yang keempat, merumuskan rekomendasi hasil audit sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Video yang akan ditampilkan merupakan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua dengan topik jenis dan modus kecurangan atau fraud. Pertemuan ini mengacu pada sub CPMK 059.2, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguraikan perbedaan jenis-jenis kecurangan serta mengidentifikasi modus fraud berdasarkan kasus nyata. Untuk mencapai capaian tersebut, proses pembelajaran dirancang menggunakan metode diskusi, interaktif, mini presentasi, serta analisis studi kasus, sehingga mahasiswa mampu memperoleh kesempatan untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menghubungkan konsep dengan praktek di lapangan. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan student-centered learning, di mana dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa dalam membangun pengetahuan melalui diskusi, tanya jawab, pemberian contoh kasus, serta refleksi terhadap fenomena fraud yang terjadi di lingkungan organisasi. Selain itu, proses pembelajaran juga mengintegrasikan pemanfaatan media pembelajaran berupa PowerPoint, Learning Management System, serta contoh-contoh kasus aktual, sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dan mendukung pencapaian hasil belajar sesuai dengan RPS. Melalui video ini, saya berharap dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran yang terstruktur, interaktif, berpusat pada mahasiswa, serta selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah direncanakan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah audit forensik pada pertemuan kedua dengan topik jenis dan modus kecurangan ataupun fraud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to my class ya. Kita lanjut ke audit forensik di pertemuan kedua. Ya, hari ini kita akan mengenal jenis dan modus kecurangan. Ya, kalau di awal kita bahas mengenai fraud. Apa itu fraud? Fraud adalah kecurangan, kan begitu? Ya, kalau tadi di awal ada bahasanya adalah error ataupun kesalahan, yang mana kesalahan itu bila terus berulang, maka bisa menjadi fraud atau kecurangan. Dan fraud itu di dalam bahasanya pelakunya disebut dengan fraudster. Ya, sebelum kita mulai, adik-adik paham itu? Baik. Sebelum kita mulai, sebelum kalian belajar tentang audit forensik, ini adalah tugas mulia untuk adik-adik semua. Ya, karena kita harus lihat dulu, berkaca kepada negara kita, Indonesia. Negara kita tercinta ya. Tapi kita lihat bahwa kekayaan Indonesia dengan tingkat kemiskinan tuh jomplang sekali. Jauh sekali. Jadi kalau adik-adik belajar audit forensik, itu adalah tugas mulia. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemiskinan di negara kita itu luar biasa. Benar nggak? Coba lihat kekayaan yang dimiliki Indonesia dengan potensinya. Nomor 1 tambang emas terbaik di dunia.
Kita miskin nggak? Miskin loh, ya kan? Ya. Kemudian tambang batu bara kita terbesar di dunia. Ya, diekspor semua keluar. Kita merasakan tidak kenikmatan itu? Mungkin belum ya. Kemudian kita lihat cadangan gas alam kita luar biasa. Ya, ini bisa dilihat sampai 10 ya, apalagi masalah alam ya. Kalau kita ke Sumatera Barat liburan asik ya lihat pantai ya. Orang luar negeri pengen ke Bali, pengen di liburan. Asik kan? Tapi kita lihat 2023 survei melihat bahwa 25,90 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia itu miskin. Malu nggak kita ya? Dengan negara tetangga Singapura yang hanya kecil, yang alamnya nggak banyak, tapi akibat dia betul-betul concern terhadap pengawasan korupsinya, ya, itu akhirnya apa? Negaranya makmur, pendidikan bagus, ya nggak? Mencari lapangan kerjaan banyak. Maka di awal saya ingin menjelaskan ini dulu, ya. Maka kita lihat bahwa penelitian pun melihat bahwa survei meneliti hasilnya itu lihat bahwa tingkat kemiskinan di mana pengaruh korupsi kuadrat terhadap kemiskinan bernilai positif dan signifikan. Jadi kalau ingin negara kita maju, kita sebagai akuntan itu adalah petugas paling depan. Ya, yang paling merusak negara adalah akuntannya. Maka jadi auditor juga harus bisa mampu mendeteksi itu. Ya, adik-adik, jadi sebelum kita belajar fraud, kita pahami dulu, niatkan dalam hati bahwa belajar ini untuk bangsa kita, negara kita, Indonesia. Nah, kita lihat peta dunia korupsi tahun 2004 di dunia. Ya, ada CPI namanya, ya, corruption index kita di tingkat dunia. Kita lihat Indonesia itu masuk pada nomor 34. Jadi ada rank nilai dari 0 sampai 100. Ya, semakin rendah berarti indeks corruption kita itu parah banget ya. Kita lihat Indonesia itu di nomor 34. Sementara yang di sebelah kita itu Singapura nomor 83. Jompang nggak kira-kira? Yang kaya kita atau Singapura? Kita. Hah? Ayo, halo. Yang kaya kita atau Singapura? Kita, gitu ya. So, inilah peta dunianya. Lihat, mereka memang concern untuk merubah CPI-nya menjadi lebih baik. Maka adik-adik belajar inilah supaya paham. Ya, jadi niatkan dalam hati kenapa saya mau ngambil akuntansi, konsentrasinya audit forensik. Ya enggak? Karena kita itu adalah yang terdepan untuk itu. Lihat Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Yang paling atas apa bahasa mereka? Bisnis di Denmark bisa berjalan mulus tanpa hambatan korupsi, suap, dan pemerasan. Kemudian Finlandia tidak ada tradisi suap menyuap dan gratifikasi. Mohon maaf, Indonesia budayanya rata-rata adalah kalau kita Sumatera Melayu. Ya, rumpun Melayu itu suka nggak enakan. Ya, selesai dibantu sama tetangga kita kasih makanan. Akhirnya terbawa sampai dunia kerja. Bila kita sudah selesai bekerja, nanti dibilang, Pak ini untuk Bapak, gitu ya. Budaya ini yang merusak. Lihat negara-negara yang memang komitmen, tidak ada riswah, tidak ada sogok menyogok, ya kan? Sehingga itu menjadi catatan bagi kalian apa itu nanti jadinya fraud itu apa, gitu ya. Dampak korupsi itu menghancurkan demokrasi, iya kan? Jelas ya bahwa merusak aturan hukum. Hari ini banyak sekali aturan-aturan hukum yang bisa dirusak. Hari ini ada PP nomor 4 tahun 2026. Ya, bahwa tidak ada akan dikaitkan dengan tindakan pidana bila adik-adik melakukan pembelian saham ya kepada Danatara, yaitu adalah Merah Putih Bond ya dan juga Patriot Bond. Sehingga di pasar primer bila kita beli saham Danatara untuk para konglomerat itu ada klausal bahwa dia tidak bisa dihukum pidana. Nah, ini kita tanda tanya, apakah ini menjadi merusak aturan hukum? Ya, tapi kita tidak tahu ya. Kita lihat negara kita ke depan dan sama-sama kita doakan semoga negara kita baik-baik saja. Tapi tugasnya kalian adalah belajar dan mengetahui ini benar dan ini salah. Oke? Menghambat pembangunan. Jelas ya, kalau kita sering CPI kita anjlok,
gimana kita mau fokus pembangunan. Kenapa? Nanti kita akan bahas bahwa ternyata dengan CPA kita rendah, kita menghabiskan waktu untuk masa lalu, gitu ya. Jadi kalau adik-adik punya mantan, pengen masa lalu terus atau maju ke depan? Maju ke depan. Masa mikirin mantan terus ya? Ya melo terus gitu ya, sedih terus, ngapain? Nah hari ini kita seperti itu. Habisin waktu, habisin biaya untuk masa lalu. Bener kan? Ya. Oke, merusak perekonomian udah jelas. Melanggar hak asasi manusia. Yang konon katanya hak asasi manusia itu adalah bagaimana manusia itu benar-benar jadi manusia. Tapi kalau dirusak, tikus pun jadi manusia. Ya, maling pun dibilang tidak salah gitu ya. Oke, menurunkan kualitas hidup ini yang paling parah. Menurunkan kualitas hidup adik-adik. Ya. Oke, dampak masih korupsi ya. Adalah korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Adik-adik bayangkan punya uang, ingin ke suatu negara melakukan investasi, kalau terlalu banyak permintaan, terlalu banyak preman, mau nggak ke sana? Mau, ya. Jadi kita betul-betul concern agar pertumbuhan ekonomi kita naik, berarti korupsi kita harus kita tekan dengan nilai kita menjadi lebih baik. Jadi biaya sosial kejahatan dihitung dari 3 hal: biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Jadi adik-adik, mana yang lebih mahal? Mencegah atau mengobati? Siapa? Kenapa mengobati? Atau mencegah yang lebih mahal? Mengobati lebih mahal ya? Lebih mahal. Bayangkan kalau kita ke rumah sakit, kita ke dokter, terus kemudian kita tidak pernah kontrol, tidak pernah jaga badan, gitu ya. Kemudian tiba-tiba kita dinyatakan sudah stadium sekian. Ya, biaya pengobatannya luar biasa. Hari ini negara kita juga seperti itu. Banyak perusahaan, banyak instansi, itu hanya ingin mengobati tanpa mencegah. Ya. Hari ini kalau adik-adik lihat kita beli sayur, itu pestisida atau tidak? Kalau ada pestisida, adik-adik mau makan nggak? Mungkin tidak. Ya, kalau tahu rokok itu haram katanya gitu ya, dan kemudian menghisap rokok juga itu bisa merusak paru-paru. Kalau tahu pasti mencegah, lebih baik meninggalkannya, kan begitu. Ya, kenapa? Biaya penegakan hukum di negara kita besar. Bayangkan seorang koruptor ditangkap, kemudian biaya yang habis untuk dimanfaatkan untuk menegakkan keadilan. Pertama siapa? Ditangkap oleh kepolisian atau kejaksaan. Maka negara membayar gaji nggak? Kemudian ditangkap ke kantor polisi atau kejaksaan, dimasukkan ke tempat tahanan, dikasih makan nggak? Dikasih uang keluar nggak? Kemudian masuk ke pengadilan, dilakukan keadilan di sana, ditegakkan keadilan di sana. Hakim butuh uang lagi nggak untuk dibayar oleh negara? Betul nggak? Ya. Bisa jadi adalah biayanya lebih besar daripada nilai korupsinya, gitu ya. Jadi biaya penahanan penjara, biaya pengadilan, biaya pencegahan. Jadi yang lebih bagus adalah biaya pencegahan. Ya. Ini contohnya. Kerugian negara versus hukuman koruptor. Ada dilihat ya. Putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Jadi kalau di pengadilan itu ada namanya JPU, Jaksa Penuntut Umum. Dia menuntut seorang fraudster atau koruptor itu adalah dengan misalnya tindakan pidana 8 tahun penjara. Ternyata keputusan bisa hanya 4 tahun. Biasanya lebih rendah dong. Iya enggak? Karena ada proses keadilan di sana. Ya. Tuntutan jaksa masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Coba adik-adik lihat ya. Hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Misalnya, kerugian negaranya adalah 128 triliun, ya. Tuntutan jaksanya bisa jadi karena bukti kan ya. Ya sudah, bukti yang ada hanya 29 triliun. Ya, hanya 23%-an kurang lebih. Kemudian ketika putusan pengadilan terbukti hanya 13 triliun.
Ya, bongkah es ya, gunung es yang ke bawah, es yang muncul di atas sedikit ternyata di bawahnya lebih banyak, lebih besar. Maka terakhir kerugian negara diputuskan hanya 10,57. So, stop untuk korupsi. Adik-adik adalah garda terdepan. Oke, untuk itu kita ingin melihat adalah jika Indonesia bebas korupsi, tidak ada kemiskinan, ya, anak-anak mendapatkan hak sekolah, kesehatan masyarakat terjamin, lingkungan asri, kenyamanan transportasi umum. Kadang sedih ya, kalau keluar negeri kayaknya transportasinya enak gitu ya. Lebih baik pakai transportasi umum, Pak, lebih murah, nyaman, ya. Bisa bersosialisasi dengan orang lain, begitu ya. Oke. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu, ya, definisi dan jenis fraud, ya. Tadi saya ulang di awal fraud itu apa, tapi kita coba masuk ke definisi, ya. Black Law mengatakan segala sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan akal atau kecerdikannya untuk mendapat keuntungan dengan jalan menekan, menipu, ya, ataupun cara-cara lain yang memperdaya sehingga merugikan pihak lain untuk keuntungan sendiri. Lalu dari IIA, suatu perbuatan melawan hukum tidak sah, berarti ilegal, ya, yang dilakukan oleh individu dalam maupun di luar organisasi. Jadi di dalam maupun di luar organisasi. Atas dasar kesengajaan atau niat dengan tujuan menguntungkan individu atau organisasi yang melaksanakan dan mengakibatkan adanya kerugian. Sampai sini paham? Oke. Kemudian menurut Gary adalah penggunaan kedudukan atau jabatan seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan secara sengaja terhadap sumber daya ataupun aset. Ya, kita masuk. Jadi karakteristik fraud itu ada actus reus, ya, tindakan penipuan tersembunyi dengan sengaja, keuntungan yang merugikan orang lain, dan juga mens rea, niat. Ya. Maka sebelum itu inilah jenis dari fraud tree. Ya, sebelum masuk ke sini, adik-adik ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Iya, gimana Sabrina? Mengapa fraud itu kebanyakan dari pegawai yang lama dan sudah diberi kepercayaan oleh perusahaan, Pak? Oke, ini kita mau masuk ke sini langsung ditanya saya ya. It's okay. Jadi pertanyaannya, kenapa sih ketika fraudster itu diketahui ternyata banyak adalah orang-orang yang memang sudah dipercaya, karyawan lama, ya, maka itulah pentingnya internal control, Adik. Ya, jadi kalau kita bekerja di perusahaan ada namanya strategi mutasi, ya, kemudian demosi, ya. Kalau mutasi kita ingin tahu kenapa sih orang pengen di situ terus, kenapa dia tidak mau dimutasi. Kita lihat di pemerintahan hari ini banyak yang mutasi sekian tahun, apalagi di sektor-sektor yang krusial yang memang memiliki pengaruh yang luar biasa, maka dia harus dicek. Ya, karena ya sejarah tadi di awal ya. Fraud itu terjadi awalnya karena internal kontrol yang lemah, ya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, misalnya Sabrina sebagai kasir, ya. Kemudian Sabrina terbawa tuh uang kasir 100.000 pulang. Aman-aman aja, ya. Lama-lama 1 juta aman-aman aja, lama kiri menjadi fraudster. Ya enggak? Orang yang melakukan kecurangan. Kenapa? Karena tadi internal kontrolnya lemah. Orang dia yang jadi kasir, dia yang nyatet pembukuan. Ya kan, nggak ada yang ngawasin, mau pulang-pulang. Makanya kalau di sektor perbankan, di sore hari harus closing. Berapa di sistem pembukuan, berapa uang kas yang benar-benar ada di tangan. Ya, maka tidak boleh ada selisih. Itu ya Sabrina ya. Oke, tapi kita bahas dulu ini. Ya, jadi ada jenis fraud ataupun fraud tree. Nah, jadi kalau di luar sana ada kepala daerah yang ditangkap KPK, jangan katakan, oh itu karena OTT. Dia nggak ada OTT. Kenapa dia ditangkap? Gitu ya. So kita kenali dulu. Satu pohon yang memiliki 3 akar ya, ataupun cabang. Ya, yang pertama adalah corruption. Ya, korupsi itu apa sih? Ngambil uang.
Hello, enggak juga ya. Di sini ada conflict of interest. Ya. Kita lapor kepada pimpinan kita, Pak, sebelum tender, ini saya mau ngasih tahu, Pak. Kalau nanti tender sudah dimulai, tolong menangkan PT ini ya. Kamu ambil keuntungan? Enggak, Pak. Saya cuma pengen aja dia yang menang, gitu ya. Ya kan? Itu kita nggak terima duit loh. Mungkin karena kerabat kita, mungkin mantan pacar kita, ya kan kita nggak tahu ya. Ya, tapi kita pengen dia yang menang. Itu konflik interest. Ya, sudah juga bisa dikatakan sebagai corruption. Jadi kalau nggak nerima duit, saya pengen nanti saudara saya yang jadi bupati di sana. Konflik interest. Ya nggak? Ya, paham lah ya. Itu sektor yang lain. Oke, yang kedua adalah di sini selain corruption itu ada bribery, illegal, gratuitous economy, extortion, dan juga yang pohon kedua, ranting kedua adalah penyalahgunaan aset, ya. Jadi nanti punya uang, punya mobil, ya, mobil kantor, bawa pulang, gitu ya. Makanya kalau di sektor, jadi di perpajakan itu ada dua pengakuan. Kalau mau biaya bahan bakar kendaraan itu diakui full, itu mobilnya harus ditaruh di kantor. Tapi kalau dibawa pulang berarti kenikmatan. Diakui setengah. Nah, tapi kalau peraturan perusahaan mobil sore hari harus diletak di kantor. Pagi besok direktur biasanya dijemput oleh supir. Maka kalau adik-adik ke bank, pagi-pagi supir nyuci mobil bank gitu ya. Kenapa? Dia harus siap-siap jemput manajernya gitu ya, kepala cabangnya gitu ya. Ya. Jadi macam-macam. Nah, kalau kita accounting punya kalkulator tuh, ya. Bawa pulang deh kalkulator, pulpen bawa pulang deh. Itu sama aja ya. Menyalahgunakan aset ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Tuh, pahamin dulu itu ya. Kemudian macam-macam lah di sini terkait dengan proses ini, ya. Misalnya kalian jadi direktur, pengen dapetin bonus, maka bikin penjualan fiktif. Ya. Ya, penyalahgunaan aset gitu ya. Dijual penjualan fiktif ini hari ini banyak adik-adik misalnya di bank gitu ya, BUMN atau Danatara saat ini bank itu banyak kredit fiktif ya. Karena ingin mendapatkan bonus. Ya enggak? Akhirnya apa? Yuk paksa orang agar melakukan kredit tanpa melakukan prosedur yang benar ya. Harusnya visitasi ke sana nggak ada. Harusnya cek and recheck asetnya yang dianggunkan nggak ada. Lalu terjadilah di situ NPL ya, ataupun kredit macet. Nah, kalau kredit macet ketahuan kan merugikan gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya siapa ya? Kamu siapa namanya, Dek? Nurul, Pak. Nurul, saya mau tanya, apakah besar atau kecil itu berpengaruh tidak terhadap fraud itu? Apakah itu masih fraud atau enggak kira-kira? Masih fraud, Pak. Kenapa? Karena di dalam audit forensik itu yang menjadi perhatian itu bukan besar atau kecilnya nominal, tetapi kesengajaan untuk memperoleh keuntungan. Oke, jadi fraud itu bukan nilai ya? Iya, di situ ada niat, kemudian mau mengambil untuk keuntungan pribadi, benar ya? Oke, jadi adik-adik pahami itu ya. Kemudian yang ketiga ini yang paling parah nih, ya, financial statement fraud. Nah, saya mau nanya, siapa nama kamu, Dek? Suci. Menurut Suci mana yang lebih susah dideteksi? Ya, korupsi atau financial statement fraud? Pilih salah satu aja. Kalau menurut saya pribadi itu mungkin yang sulit dideteksi adalah manipulasi laporan keuangan. Yes, ya. Kenapa? Kalau korupsi biasanya maling ya. Kalau maling itu dia sendiri ya, nggak mau ketahuan ya. Ya, itu tradisional. Tapi yang parah itu adalah ini financial statement fraud. Karena biasanya dia rame-rame. Kalau maling zaman dulu dia mau masuk rumah orang dia sendirian. Tapi kalau maling yang modern saya ajarin ya. Ya. Cara ngajarinnya apa? Ada yang metain jalan ya. Ada yang mau melihat lokasi kalau kira-kira sepi jam berapa, yang memetakan. Nanti ada yang masuk di depan pintu menjaga kalau ada orang datang. Ada yang bobol jendela atau pintu. Setelah dibobol ada yang di dalam. Maka biasanya mereka lebih dari satu
orang. Maka kalau laporan keuangan dimanipulasi, berarti sistematis. Ya nggak? Dari accountingnya, ya. Kemudian dari mungkin support finance-nya, PAR-nya, kan nggak mungkin sendiri. Tadi penjualan fiktif atau kredit fiktif, itu kan berjenjang. Kemarin berita membuktikan bahwa di Bank BNI Kampar ditangkap tahun 2026 ini masih, ya, ditangkap 5 orang, ya, yang melakukan kredit fiktif sampai kepala cabang. So tidak sendirian. Oke adik-adik, sampai sini paham ya? Jadi ini yang terpenting, jenis-jenis fraud, agar adik tuh nanti di lapangan melihat, oh kenapa sih KPK nangkep A. Jadi saya kasih tugasnya adalah sebutkan, kalian cari seluruh Indonesia di tahun 2005 sampai 2026, ya, sebutkan 5 kepala daerah, ya, yang ditangkap oleh KPK dan masuk ke dalam jenis mana dia. Oke, jadi kalau ada orang yang bertanya ke kita, adik-adik bisa jawab. Tidak lagi asumsi masyarakat awam bahwa ini hanya hoax, oh nggak ada bukti. Tapi adik-adik bisa menjelaskan bahwa ini termasuk dalam kriteria pohon ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.